Halo toai-toai, beriba kariba, semoga masih haporo kita. Yaku Sri Rizky Septianti, mahasiswa Dakori Poltekkes Kemenkes Palu jurusan Gizi, Mempatokakan japa guna keloro atau menghindari anemia ante ngana rando. Rando jauh ngana manggubine yang akan tumbuh dewasa mencangkup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Rando merupakan generasi penerus, ni hari memala mempapola perjuangan generasi gauluna. Suatu bangsa pastinya memiliki harapan bose ala rimpai gapurina, rando mamala mompaka maju ngapahana. Rando merupakan calon-calon togura rimpai gapurina. Ala mamala menjadi togurana, malompe ante melahirkan penerus bangsa, rando perlu merencanakan masa depan sedini mungkin. Katubua raina sehat untuk rando eva pokomonia raina lompe, nakuran olahraga, nakuran jagai kesehatan, nah jadi dampak negatif untuk katubua rando rimpai gapurina. Nadea masalah na terjadi ante rando, anu paling nadea na terjadi jauh masalah kesehatan, eva anemia. Japa anemia? Anemia jauh keadaan koroana kekurangan kadar hemoglobin, rira, nakura berdasarkan hasil komparisa tenaga kesehatan. Kadar Hb na normal menurut WHO untuk rando na lebih dakori 10 gram per desiliter. Perlu vega rando menginjani bahwa Indonesia hei negara ante kasus anemia na tinggi. Indonesia nareari urutan kevalu dakori 10 songu ngapa ri Asia ante kasus anemia paling na oge. Perbandingannya tatolu dakori 10 rando no alami anemia. Rando na tinggi resikona nambela anemia daripada kabilasa. Nakuya boivenaka, rando berisiko no alami anemia di posabaka tolungaya. Pertama, kebutuhan gizi untuk katubuarila pubertas. Kedua, kalipona zat besi akibat menstruasi. Ketiga, kebiasaan mokumoni anu raina doli, contohnya makumoni ante no minute. Apakah anemia jauh na bahaya? Ya, so pasti. Anemia ante rando berdampak raina doli ante penurunan imunitas, konsentrasi belajar, napusi balengga, nalimpuno mata, lenje na pucat, ante nombarasai 5L, lemah, letih, lesu, lunglai, dan lelah. Anemia dirasai nurando na serius, karena nitora rando akan menjadi ino ante nompote ngana kodi, sehingga memperbesar risiko kamate, ino nompote ngana prematur, dan intomo no ngana kodi raina sesuai, dan stunting. Beriba carana supaya rai ma anemia. Pertama, menjagai anu rakoni. Kedua, menjagai aktivitas. Ketiga, kebutuhan zat besi. Keempat, mau minu unda tambah darah. IBKK pemerintah melalui puskesmas aturana 1 tablet 1 minggu. Ane ninjani miu roa-roa, ri Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu, ala rai ma anemia, kita harus mengonsumsi keloro yang memiliki zat besi sebesar 28,29 mg. Nasimbayu ante unda tambah darah 1 tablet. Keloro juga nadea manfaat seperti vitamin A, vitamin B, vitamin C, protein, besi, kalsium, dan kalium dalam jumlah nadea. Ante mudah dicerna. Riira ngau atau lobu nu keloro nasimbayu ante 25 ganina isi nuzat besi di posifantaka ante bayam. Maka keloro berguna majagai anemia borando. Hasele sau ngapa naria ante kesiapan rando nombajagai masa depannya. Rando produktif, rando raina anemia. Pamulamo dako anu nakodi ala malompe tumaina. Apa sih manfaat konsumsi buah dan sayur?
Sayur dan buah merupakan makanan penting yang harus selalu dikonsumsi setiap kali makan. Konsumsi sayur dan buah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena berfungsi sebagai zat pengatur, mengandung zat gizi seperti vitamin dan mineral. Berbagai manfaat tersebut dapat mencegah terjadinya berbagai penyakit. Brokoli merupakan sayuran yang mengandung kalsium. Memenuhi kebutuhan kalsium untuk anak sangat penting untuk perkembangan, pemeliharaan, kesehatan tulang dan gigi. Jika kekurangan kalsium, pertumbuhan dan perkembangan anak akan terganggu. Tomat mengandung banyak sekali zat gizi dan vitamin. Salah satunya adalah vitamin C. Selain itu, tomat juga punya banyak manfaat loh. Beberapa di antaranya adalah melancarkan pencernaan, menjaga kesehatan mata, dan menjaga kesehatan kulit. Bayam mengandung zat besi. Salah satu manfaat zat besi adalah untuk mencegah anemia. Tidak hanya itu, konsumsi bayam juga dapat membantu menjaga kesehatan otak. Wortel disebut sebagai sayuran penjaga kesehatan mata. Kandungan beta-karoten, vitamin B6 dan C, dan serat yang terdapat dalam wortel yang akan diubah menjadi tubuh menjadi vitamin A yang berperan penting dalam menjaga kesehatan mata kita. Daun kelor memang banyak mengandung zat yang sangat baik untuk tubuh. Tumbuhan ini dipercaya dapat membantu meredakan peradangan yang terjadi di tubuh. Semangka juga dipercaya dapat mencegah berbagai penyakit loh. Selain itu, buah yang manis dan segar tersebut mengandung banyak nutrisi, di antaranya seperti vitamin A dan vitamin C. Jeruk. Salah satu kandungan yang terdapat dalam buah jeruk adalah kandungan vitamin C pada jeruk nipis. Dapat membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Akan meningkatkan produksi sel sehat untuk membunuh mikroba, penyebab penyakit sehingga mempersingkat lama waktu Anda saat sakit. Alpukat memiliki kandungan lemak tak jenuh tunggal yang disebut lemak baik. Buah ini mengandung serat, karbohidrat, protein yang baik untuk menunjang kesehatan tubuh. Pisang, kandungan vitamin A, C, dan B6 yang terdapat pada buah pisang berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh dalam melawan infeksi, sehingga tubuh akan terasa segar dan tidak cepat lemas. Pepaya. Mengonsumsi pepaya yang kaya akan serat dan air juga dapat mencegah sembelit dan membantu buang air besar lebih teratur. Apel kaya akan serat yang dinamakan ROCH yang membantu pergerakan saluran pencernaan. Apel juga dapat menghilangkan diare. Apa yang terjadi jika kurang makan sayur dan buah? Siapa yang langsung tutup mulut saat disuguhi sayuran? Padahal kurang makan sayur bisa membuat tubuh mengalami hal-hal ini loh. Serat diperlukan oleh tubuh untuk proses pencernaan. Maka anak yang tidak suka makan sayur biasanya akan mengalami masalah gangguan pencernaan. Akibat tidak suka makan sayur lainnya adalah menurunnya daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang baik dibutuhkan untuk memerangi radikal bebas, virus, bakteri, dan kuman penyakit lainnya. Sayuran mengandung vitamin B kompleks, vitamin C, vitamin E, zinc, zat besi, magnesium, dan potasium. Tubuh yang kekurangan nutrisi tersebut dapat atau sering sakit. Kekurangan asam folat bisa membuat kamu kelelahan sepanjang waktu dan anemia.
Jenis vitamin B tersebut dapat ditemukan di dalam sayuran berdaun gelap dan kacang-kacangan seperti kacang polong, kacang merah. Sayur dan buah memang sama-sama dikenal sebagai sumber vitamin dan mineral. Namun, terdapat anjuran agar lebih banyak mengkonsumsi sayur dibandingkan buah-buahan. Hal ini karena buah mengandung gula alami yang jika dikonsumsi berlebihan justru dapat menyebabkan peningkatan kadar gula darah. Porsi makan buah dan sayur sehari menurut Kemenkes. Sayur 250 gram atau 2,5 gelas, buah 150 gram atau sama dengan 2-3 porsi buah. Jangan takut makan sayur dan buah. Banyak sekali anak-anak yang lebih suka mengonsumsi makanan siap saji dibandingkan makanan rumahan. Hal tersebut mengakibatkan obesitas pada remaja yang seharusnya berada dalam masa pertumbuhan. Obesitas dapat menghambat kehidupan sehari-hari seperti kesulitan bernafas, hipertensi, munculnya masalah kulit, dan lain-lain. Itu disebabkan oleh bahan yang terkandung dalam makanan siap saji mengandung pengawet. Mencoba jenis sayur berbeda setiap hari dapat meningkatkan manfaat makan sayur. Mengkonsumsi sayur yang bervariasi bisa membantu mendapatkan nutrisi lebih lengkap. Selain itu, juga bisa membuat olahan yang menggunakan berbagai jenis sayur karena setiap sayuran kandungan gizi dan vitaminnya berbeda-beda. Sekaligus juga untuk menghindari rasa bosan. Terima kasih. Halo semuanya, salam sehat. Saat ini kami akan memberikan informasi seputar pentingnya mengkonsumsi daun kelor bagi ibu hamil. Nah, mari kita mulai dengan mengenal apa itu daun kelor dan manfaatnya untuk ibu hamil. Daun kelor atau Moringa oleifera adalah tanaman yang banyak tumbuh di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Selama berabad-abad, tanaman ini digunakan sebagai pengobatan tradisional karena memiliki sifat anti jamur, antivirus, antidepresan, dan anti-inflamasi. Di Indonesia sendiri, daun kelor menjadi salah satu jenis makanan khas terutama di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai kuliner jenis sayur yang biasa disebut uta kelor. Saat ini perhatian difokuskan bukan lagi pada obat-obat sintetik, akan tetapi lebih beralih pada bahan pangan lokal. Ada berbagai manfaat daun kelor untuk ibu hamil yang penting untuk diketahui. Kandungan vitamin, mineral, dan beragam nutrisi lain dipercaya baik untuk kesehatan ibu hamil serta perkembangan janin dalam kandungan. Loket dan kawan-kawan di Negeria menjelaskan bahwa daun kelor merupakan sumber nutrisi penting bagi penduduk pedesaan. Sebagian besar laporan menunjukkan bahwa daun kelor kaya akan protein dan memiliki komposisi asam amino yang cocok untuk nutrisi manusia. Daun kelor mengandung beragam vitamin dan mineral seperti vitamin A, vitamin B2, vitamin B6, vitamin C, zat besi, dan magnesium. Selain itu, daun kelor juga mengandung beragam antioksidan seperti quercetin dan asam chloroquine. Melansir laman resmi Kementerian Kesehatan, keunggulan nutrisi daun kelor dibandingkan dengan beberapa bahan makanan lain, diantaranya potasium 3 kali lipat lebih banyak dari pisang, kalsium 4 kali lipat lebih banyak dari susu, vitamin C 7 kali lipat lebih banyak dari jeruk, vitamin A 4 kali lipat lebih banyak dari wortel, protein 2 kali lipat lebih banyak dari susu. Berkat kandungan nutrisinya, ada beragam manfaat daun kelor secara umum yang bisa didapatkan oleh manusia, termasuk manfaat bagi ibu hamil, melahirkan, menyusui, serta pertumbuhan dan perkembangan bayi, yaitu mengatasi diabetes mellitus. Diabetes yang kerap kali disebut penyakit gula atau kencing manis merupakan salah satu penyakit yang kerap dialami oleh ibu hamil. Penyakit ini apabila tidak segera diatasi, maka dapat membahayakan kesehatan tubuh, terutama berdampak pada ibu hamil.
Pasalnya, kelebihan gula darah dapat menimbulkan masalah kronis seperti penyakit jantung hingga stroke. Dengan kandungan senyawa pada daun kelor berupa isothiocyanat yang berfungsi efektif menurunkan kadar gula darah menjadi salah satu alternatif dalam pencegahan diabetes. Selain itu, sebuah penelitian juga menunjukkan seseorang yang mengkonsumsi setidaknya 50 gram daun kelor dapat membantu menurunkan kadar gula darah sebanyak 21%. Menurunkan risiko penyakit jantung. Daun kelor memiliki kandungan zat besi, kalsium, serta efek antioksidan yang dapat secara efektif membantu mencegah penyakit jantung. Manfaat daun kelor ini dapat diperoleh dengan mengkonsumsi jenis daun ini secara rutin. Mencegah radikal bebas. Kandungan antioksidan pada daun kelor yang cukup tinggi dapat membantu penyerapan dan menangkal radikal bebas dalam tubuh yang berpotensi menimbulkan berbagai penyakit kronis seperti hipertensi hingga gangguan jantung. Menurunkan risiko kanker. Kanker merupakan penyakit yang paling mematikan di dunia. Oleh karena itu, sejak dini harus mulai melakukan upaya pencegahan. Mengkonsumsi daun kelor secara rutin sebagai salah satu alternatif dan efektif mencegah penyakit kanker. Dengan kandungan protein, vitamin C hingga zat besi yang tinggi, berperan penting untuk menjaga daya tahan tubuh dan melindungi dari kerusakan sel. Mendukung perkembangan organ janin. Tak hanya meningkatkan produksi darah, kandungan zat besi dan vitamin A pada daun kelor juga penting untuk mendukung perkembangan organ janin seperti mata, jantung, paru-paru, dan ginjal maupun organ vital lainnya. Kandungan vitamin B6 pada daun kelor juga diketahui berperan penting untuk mendukung pertumbuhan serta perkembangan fungsi otak dan sistem saraf janin. Membantu pembekuan darah. Daun kelor merupakan makanan yang kaya akan vitamin K yang dapat membantu proses pembekuan darah. Manfaat vitamin K ini cukup berarti terutama bagi wanita yang baru mengalami pendarahan saat atau setelah melahirkan. Memperkuat daya tahan tubuh. Ibu hamil rentan mengalami infeksi karena daya tahan tubuhnya cenderung melemah selama masa kehamilan. Untuk mencegah hal ini, ibu hamil perlu mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin C dan antioksidan seperti yang terdapat dalam daun kelor. Dengan demikian, ibu hamil akan terhindar dari infeksi serta efek radikal bebas yang dapat memicu berbagai penyakit. Mencegah anemia. Anemia merupakan kondisi berbahaya bagi ibu hamil karena dapat meningkatkan risiko janin mengalami kelainan bawaan, bayi lahir prematur, dan berat badan bayi lahirnya. Nah, daun kelor mengandung zat besi dan vitamin A tinggi sehingga diyakini mampu meningkatkan produksi sel darah merah sehingga ibu hamil dapat terhindar dari anemia. Dalam sebuah penelitian di Kabupaten Sigi menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor berpengaruh terhadap peningkatan kadar hemoglobin, lingkar lengan atas, dan berat badan ibu hamil. Ekstrak daun kelor pun disarankan sebagai suplemen alternatif untuk mengatasi anemia pada ibu hamil, terutama masa pasca bencana. Mengatasi morning sickness. Kandungan vitamin B6 yang tinggi juga dapat mengurangi rasa mual dan muntah pada ibu hamil, sehingga menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi morning sickness atau mual muntah di pagi hari. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan organ janin. Tak hanya meningkatkan produksi darah, kandungan zat besi dan vitamin A pada daun kelor juga penting untuk mendukung perkembangan organ janin seperti mata, jantung, paru-paru, dan ginjal. Kandungan vitamin B6 pada daun kelor juga diketahui berperan penting untuk mendukung pertumbuhan serta perkembangan fungsi otak dan sistem saraf janin. Beberapa penelitian telah membuktikan dengan memberikan suplemen daun kelor sejak masa kehamilan dapat mengurangi resiko kelahiran bayi stunting atau pendek dan meningkatkan ukuran lingkar kepala anak hingga usia kurang dari 5 tahun. Mengurangi risiko terjadinya preeklamsia. Preeklamsia atau sering disebut keracunan kehamilan merupakan komplikasi kehamilan yang berbahaya dan perlu segera ditangani. Kondisi ini ditandai dengan tekanan darah tinggi, pembengkakan di kaki dan tangan, serta dapat memicu kejang pada ibu hamil. Bahkan, kondisi ini dapat membahayakan nyawa ibu maupun janin jika tidak segera ditangani. Beberapa studi menunjukkan bahwa kandungan senyawa fenolik di dalam daun kelor berpotensi untuk mengurangi risiko terjadinya preeklamsia. Mencegah kecacatan janin. Manfaat daun kelor untuk ibu hamil yang pertama adalah mencegah kecacatan bayi dalam kandungan.
Hal ini karena daun kelor memiliki kandungan asam ascorbat, polyphenol, dan flavonoid yang berfungsi efektif dapat mencegah terjadinya kerusakan pada DNA. Tak hanya itu, daun kelor juga dipercaya bisa menurunkan risiko kerusakan organ ibu selama hamil maupun setelah melahirkan. Mencegah peradangan. Manfaat daun kelor satu ini sangat baik untuk mencegah peradangan selama kehamilan. Pasalnya, daun kelor memiliki efek antiinflamasi yang berfungsi efektif meredakan peradangan. Selain itu, mengkonsumsi daun kelor secara teratur dapat menjaga kesehatan tubuh Anda. Berikut, manfaat kelor untuk ibu menyusui. Daun kelor termasuk makanan penambah ASI atau ASI booster alami. Ibu menyusui yang ingin melancarkan ASI secara alami bisa makan daun kelor. Tak hanya meningkatkan produksi ASI, daun kelor juga bisa menjaga kualitas ASI. Daun kelor meningkatkan efek laktasi yang dibuktikan dengan peningkatan kadar prolaktin serum ibu yang lebih besar. Pendidikan laktasi dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku ibu untuk memberikan ASI hingga usia 6 bulan. Sebuah penelitian tentang pengaruh daun kelor selama kehamilan terhadap pertumbuhan dan morbiditas dalam 0-5 bulan di Kendari mendapatkan bahwa daun kelor meningkatkan efek laktasi yang dibuktikan dengan peningkatan kadar prolaktin serum ibu yang lebih besar. Selanjutnya, menambah asupan kalsium. Melansir dari Firstry Parenting, ibu menyusui membutuhkan tambahan kalsium lebih banyak daripada saat tidak menyusui. Berdasarkan pedoman angka kecukupan gizi atau AKG, ibu menyusui membutuhkan tambahan kalsium 200 mg per hari. Kalsium ini berguna untuk menunjang kinerja tubuh sekaligus memproduksi ASI. Apabila kebutuhan kalsium tidak tercukupi, tubuh akan mengalami cadangan kalsium pada tulang dan gigi ibu, sehingga risiko mengalami osteoporosis atau pengapuran pada tulang dan karies pada gigi. Diketahui, daun kelor salah satu sumber kalsium alami yang bermanfaat bagi tubuh dengan kandungan kalsiumnya 4 kali lipat lebih banyak dari susu. Beberapa penelitian juga membuktikan manfaat daun kelor secara global diterima sebagai etnomedis, khususnya dalam meningkatkan produksi ASI dan dalam pencegahan malnutrisi. Beberapa penelitian sebelumnya telah menjelaskan efek yang luar biasa pada daun kelor terhadap outcome kehamilan. Salah satunya adalah hasil penelitian yang menunjukkan bahwa daun kelor memiliki efek yang hampir sama dengan tablet tambah darah dalam menurunkan kejadian BPLR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok intervensi daun kelor lebih rendah kejadian BBLR-nya dibandingkan tablet tambah darah. Begitupun pada hasil panjang badan lahir dan lingkar kepala, dapat mencegah stunting, meningkatkan kuantitas ASI dan volume ASI, tetapi tidak pada kualitas ASI dan lila. Penelitian juga menunjukkan bahwa efek daun kelor plus madu menunjukkan adanya efek pada berat badan ibu hamil dan hemoglobin serta berat badan bayi, serta mengurangi stres dan melindungi ibu dari efek stres oksidatif. Penelitian Matik 1 dan kawan-kawan mengatakan bahwa tanaman kelor potensi nutrisinya luar biasa. Daunnya memiliki kualitas protein yang tinggi. Bijinya kaya akan lipid, terutama asam stearat, asam palmitat jenuh, dan asam oleat. Baik biji maupun polongnya mengandung kadar kalsium, kalium, natrium, dan zat besi yang tinggi. Ekstrak kelor banyak digunakan oleh para dokter dan ahli gizi mengobati gizi buruk dan anemia. Penelitian lain mengungkapkan bahwa pemberian ekstrak daun kelor mampu mencegah stunting. Demikian informasi ini kami berikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat.